Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, kita sudah masuk di materi terakhir dari Tamis 2. Setelah di Tamis 2 kita mempelajari, kita kembali melihat kurikulumnya. Ya, pada Tamis 2 kita telah mempelajari al-i'rab dan awamilnya, ya, sebab-sebab dari 3 kata al-harfu, al-ismu, dan al-fi'lu. Ternyata al-ismu dan fi'lul mudhari termasuk yang berubah-ubah, dan sebab pengubahannya, sebab-sebab yang menjadikan ia berubah, ya. Kemudian kita sudah mempelajari juga syibhul jumlah, yaitu kata lebih dari satu kata yang bergabung yang membentuk kata majmuk atau kata yang saling mensifati, ya, atau tapi belum lengkap, sehingga bisa katakan syibhul jumlah. Kemudian yang ketiga sudah kita pelajari juga jumlah fi'liyah, kalimat yang lengkap dengan fi'il yang menjadi pokok dari kalimat. Ya, jumlah fi'liyah adalah jumlah yang lengkap dan diawali oleh fi'il. Kemudian yang kita pelajari sekarang adalah jumlah ismiyah, ya, kalimat lengkap yang pokok dari kalimatnya adalah isim, ya. Pembentukan kalimat didasarkan oleh al-ismu, ya. Baiklah. Nah, apakah itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah kullu jumlatin tatarakkabu min mubtada'in wa khabarin, ya. Setiap kalimat tusamma ya, jumlah ismiyah, ya. Kullu jumlatin, semua kalimat tatarakkabu yang tersusun min mubtada'in wa khabarin, dari mubtada dan khabar, ya. Mubtada itu secara bahasa itu yang berada di awal, jadi yang di depan. Mubtada yang mengawali, ya, yang berada di awal atau yang mengawali. Wa khabar, berita yang disampaikan. Jadi apa yang ada di depan itu mempunyai berita yang akan disampaikan dalam berbentuk, ya mubtada harus selalu isim, ya. Makanya dinamakan jumlah ismiyah, ya. Isim, pembentukannya dari isim, ya. Kalau jumlah fi'liyah pembentukannya dari fi'il. Kata pertama dari kalimat tersebut adalah fi'il. Ketika setoran di jumlah fi'liyah sudah mulai saya kenalkan bagian kata-kata bagian kita membagi-bagi mana permulaan dan mana kalimat baru, ya. Mana kalimat baru dan mana jadi pemisah, di mana akhir dari satu kalimat kemudian pembentukan kalimat baru. Nah, itulah yang membedakan manakah yang termasuk jumlah fi'liyah dan manakah yang termasuk jumlah ismiyah. Ini penting sekali karena kita tahu dia jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah karena di awal kalimat tadi. Kalau kata pertamanya di awal kalimat baru tadi adalah isim, berarti dia jumlah ismiyah. Kalau kata pertamanya dia dari fi'il, maka dia jumlah fi'liyah. Seperti contoh berbeda, ya. Misalnya yaqumu Ahmadu, ya. Ahmad sedang berdiri. Tapi kata pertamanya yaqumu, ya. Yaqumu jumlah fi'liyah, yaqumu Ahmadu jumlah fi'liyah. Tapi kalau dibalik, Ahmadu yaqumu, ya, maka ini jumlah ismiyah ketika
isim yang didahulukan, ya. Ketika isim yang didahulukan, khobarnya Ahmad tadi ya, menjadi mubtada, khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Ya, nanti kita akan lihat, ya. Kemudian mubtada, ya. Asalnya selalu rofa, dia selalu marfu. Ya, mubtada selalu marfu. Kalau satu dia dhammah, kalau dua dia ani, kalau lebih dari dua dia una, ya. Kemudian terbagi dua, ada mubtada sharih, yaitu semua isim zahir yang jelas seperti nama orang atau berupa kata ganti, kolom 24 ya. Di sini kalau mubtada dia bisa berupa nama orang, isim al-ma'rifah, nama yang jelas, nama orang, atau kata ganti 24, kolom 24 ya. Kalau kolom 25 kan yang menempel, kalau 24 kan yang berdiri sendiri. Nah, kalau ada kalimat yang di awalnya itu kolom 24, maka dia adalah mubtada, ya, jumlah ismiyah. Atau ya, seperti ini. Zaidun qaimun, ya, Zaidun berdiri, Zaid berdiri. Atau huwa mujtahidun, ya, dia seorang mujtahid, ya, saya besarkan ya. Nah, huwa mujtahidun, ya, huwa mubtada, mujtahidun adalah khobarnya. Zaidun mubtada, qaimun sebagai khobarnya, ya. Atau ya, maka dia bisa berurut, ya, isim alam, dhamir muttasil, dhamir munfasil, ya, isyarah atau mausul, ya. Isyarah kan syarat isyarah yang kita sudah pelajari di Sibhul Jumlah, dia harus sepadan, ya. Misalnya zalika itu kan mufrad muzakkar al-ma'rifah, ya. Zalika itu kan al-ma'rifah dulu. Sudah pasti semua isyarah kolom 23 24 22 23 22 23 itu semuanya al-ma'rifah. Maka yang ditunjuk, ya, yang ditunjuk itu juga harus isim al-ma'rifah juga. Kalau misalkan ada zalika, ada kolom 22, kolom 22, 23, setelahnya itu bukan isim al-ma'rifah, maka dipastikan yang zalika tadi sebagai mubtada, ya. Misalkan zalika kitabu, ya, zalika kitabun, ya, itulah kitab, ya, ya, itu namanya jumlah ismiyah, ya. Jadi zalika menjadi mubtada, kitab menjadi khobar. Tapi ketika dia zalikal kitabu ini kan isyarah. Zalika isim al-ma'rifah, al-kitabu isim al-ma'rifah juga. Berarti kan ini isyarah musyar ilaihi. Nah, zalikal kitabu itu sendiri adalah mubtada, ya. Zalikal kitabu menjadi mubtada. Beda kalau zalika ketemunya dengan kitabu tanpa alif lam. Lihat, zalika kan ma'rifah, ya. Kitabun adalah nakirah, ya. Zalika dan kitabun tidak mencocoki, jadi bukan isyarah musyar ilaihi, bukan, tapi justru mubtada dan khobar, ya. Zalika sebagai mubtada, kitabun sebagai khobar. Kalau kitabun ada alif lam, jadi kitabu, al-kitabu, jadi zalikal kitabu, sibul jumlah isyarah musyar ilaihi menjadi mubtada. Jadi harus ada khobarnya. Seperti contoh, zalikal kitabu la raiba fihi, ya. Zalikal kitabu la raiba. Jadi kalau zalikal kitabu belum selesai dia kalimat. Kitab ini, ya, apa? Harus lengkap, ya. Kalau zalika kitabun, ya, zalika kitabun tidak ada alif lam, selesai kalimatnya. Itulah kitab. Sudah, titik. Kalau zalikal kitabu, zalika plus
al-kitabu kan sama isyarah musyar ilaih. Kitab itu apa? Ya. Jadi itu, ya. Kitab itu apa? La raiba fihi. Nah, harus ada khobarnya. Akhirnya ketahuan robannya. Khobarnya adalah jumlah ismiyah lagi. La raiba fihi. Ya, nanti akan kita lihat. Ya. Atau mubtada'nya, mubtada yang jenis kedua adalah mubtada muawwal yang berupa masdar muawwal. Masdar muawwal adalah kolom 8 ya plus fi'il ya. Kolom 8 plus fi'il. Rata-rata fi'lul mudhari karena dia awamilul mudhari ya. Nah, seperti wa antasumu khairun lakum. Ini yang dalam firman-Nya ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan wa antasumu khairun lakum. Ya antasumu itu masdar muawwal ya. An kolom 8 plus fi'lul mudhari masdar muawwal ya. Ini bisa berupa disikapi sebagai mubtada ya karena dia berkedudukan sebagai mubtada ya. Khairun sebagai khobar ya, dan berpuasa lebih baik lakum bagi kalian ya. Nah ya. Kemudian aturan-aturan mubtada ya, aturan-aturan mubtada. Pertama, mubtada itu asalnya isim al-ma'rifah kecuali ya. Ini info ya. Jadi kalau masih bingung tenang saja. Ini cuman info. Jadi insya Allah maksudnya saya sebutkan di sini biar nanti kalau ada apa namanya? Ini kok kan mubtada ma'rifah. Kenapa ini kok nakiro? Nah, ini kondisi-kondisinya ya. Ini cuman teori dulu. Nanti insya Allah kalau latihan paham dengan latihan. Kenapa ini ya? Ini pengecualiannya satu. Kalau dia didahului an-nafi ya atau istifham ya. Jadi dia boleh selain al-ma'rifah. Atau dia isim nakirah tapi menunjukkan kekhususan setelahnya, misalnya mudhaf ilaihi atau mausuf sifat ya. Mausuf kan nakirah misalkan, sifatnya nakirah, atau mudhaf harus nakirah kan? Mudhaf ilaihi ternyata belum selesai. Mudhaf ilaihi boleh menjadi mubtada. Mausuf sifat boleh menjadi mubtada. Mausuf sifat yang nakiro ya. Mausuf sifat yang nakiro bisa menjadi mubtada. Atau dia isim nakiro secara makna, semisal man ya, asyartu, padahal man di situ juga umum. Barang siapa kan belum tahu siapa ya. Maksudnya umum, bisa laki-laki, bisa perempuan. Tapi dia rata-rata man yang barang siapa itulah adalah mubtada. Kemudian isim nakirah tetapi didahului oleh jar majrur atau dzaraf madzruf ya. Jadi ada nakirah sebelumnya jar majrur atau dzaraf madzruf. Jadi ini biasa mubtada yang diakhirkan ya. Kalau ada kalimat baru ya, ini lagi ya jumlah ismiyah ya. Kalau ada kalimat baru sudah selesai kalimat sebelumnya dan dia bikin kalimat baru, kemudian ada jar majrur, dan setelah jar majrur itu tidak ada fiil ya, maka jar majrur ini pertanda kalau kalimat tersebut adalah jumlah ismiyah ya. Pertanda kalau kalimat tersebut adalah jumlah ismiyah. Nah, atau dia isim nakirah tapi diikuti isim ma'rifah yang ada sebelumnya atau sesudahnya, diteruskan oleh waw. Nah, ini dia boleh menjadi isim nakirah. Atau dia terletak setelah huruf laula ya, laula ya. Atau khobarnya yang keluar dari kebiasaan ya. Syajaratun sajadat ya, syajaratun sajadat. Pohon ya sujud ya. Kan di luar kebiasaan, mana ada pohon yang sujud ya. Nah, itu boleh membangunkan jumlah ismiyah
meskipun dia nakiroh, mubtada'nya nakiroh, ya. Kemudian mubtada, ya, rata-rata kan mubtada di depan, khobar di belakang, ya. Jadi aturannya sebenarnya mubtada khobar. Mubtada itu kondisinya wajib didahulukan apabila satu berupa isim syarat atau istifham atau ma yang menunjukkan ketakjuban, ya, atau jumlah khobarnya jumlah fi'liyah, ya, dan fa'ilnya tersembunyi huwa atau hiya yang kembali kepada mubtada, ya. Jadi khobar dari, inilah kenapa kita mendahulukan jumlah fi'liyah, karena jumlah fi'liyah ini nantinya akan menjadi khobar di jumlah ismiyah. Di kurikulum metode tamyiz didahulukan mempelajari jumlah fi'liyah sebelum jumlah ismiyah, karena jumlah fi'liyah bisa menjadi bagian dari jumlah ismiyah. Seperti khobar tadi, seperti khobar itu bisa, jumlah fi'liyah bisa jadi khobar, ya, tapi mubtada memang harus isim, ya. Jumlah khobarnya jumlah fi'liyah bisa. Atau dimulai dari lam taukid, ya. Wala zikrullahi akbar, ya. Zikrullah, ya, zikrullahi itu ketika lam taukid didahulu awal dari kalimat, setelah lam taukid ada isim, zikrullahi kan isim, ya, meskipun dia sibul jumlah mudhaf ilaih kan, ya, tapi itulah adalah tanda kalau itu dia mubtada, ya. Di awal kalimat ada lam taukid, la taukid, ya, la taukid, ya, ada la taukid. Kemudian dia membentuk sibul jumlah, ya, misalkan itu zikrullah, itu tanda dari dia adalah mubtada, dia adalah jumlah ismiyah. Akbar adalah khobarnya, ya. Atau mubtada dan khobarnya adalah ma'rifah, atau kedua-duanya nakirah dan tidak ada kata yang menjelaskannya, ya. Jadi mubtada dan khobar bisa jadi dua-duanya ma'rifah atau dua-duanya nakirah, ya, dan tidak ada kata yang menjelaskan, ya, tidak ada jar majrur yang menjelaskan, ya, itu bisa jadi jumlah ismiyah. Atau mubtada yang menyerupai isim syarat, seperti alladzina yafuzu falahu jaizatun, ya, itu, ya, ya. Alladzi itu kan alladzi yafuzu itu kan mausul silah, tapi tidak selesai kalimatnya, ya. Orang yang menang. Apa orang yang menang? Kan dia butuh pelengkap kalimat, ya. Maka khobarnya itulah yang menjadi pelengkap kalimat, ya. Alladzina yafuzu kan baru orang yang menang. Jadi itu itu baru syarat. Kenapa orang menang? Falahu jaizah, ya. Maka baginya hadiah, piala, ya. Alladzi, maka di sini alladzi meskipun dia mausul, ya, dia seperti syarat. Maksudnya syarat, ya, harus ada jawaban, ya. Orang yang menang, kenapa orang yang menang? Falahu, maka baginya jaizatun, ya. Falahu jaizatun, jumlah ismiyah lagi, lahu jar majrur, ya, terhubung kepada khobar yang dikira-kira, jaizatun mubtada'nya, ya. Itu. Ya, lanjut. Atau isim tersebut disandarkan kepada isim yang menempati posisi kedudukan kata pendahuluan, ya. Contoh amalun man a'jabaka, ya. Kata amal disandarkan pada man, ya. Ya. Ya, mudhaf ilaihi, ya, yang kedudukan sebagai pendahuluan, ya. Man itu kan, ya, man a'jabaka, ya. Ini di antara mubtada. Kenapa mubtada harus didahulukan? Ini syarat-syaratnya. Pokoknya nanti insya Allah dapat ini.
ini cuman penanaman teori, nanti ketika praktek, oh ternyata ini, ya nanti ini cuman baru teori ya, praktiknya dengan latihan. Kemudian justru kebalikannya, mubtada wajib dihilangkan kalau kondisinya berikut, ya. Mubtada ikut kepada sifat yang marfu dengan tujuan memuji atau menghina atau sebagai rasa iba dan sayang. Contoh, ya. Marartu bi Zaidin al-Karimu, ya. Marartu bi Zaidin al-Karimu. Ya, aku berjumpa dengan Zaid al-Karimu yang apa? Yang dia adalah seorang dermawan. Kalimatnya dia harusnya marartu bi Zaidin huwa al-Karimu, ya. Harusnya begitu. Aku bertemu dengan Zaid, berjumpa dengan Zaid, ya. Huwa al-Karim, dan dia adalah seorang yang dermawan, yang baik, ya. Nah, itu huwa di sini perlu dibuang saja, ya. Karena sudah ada Zaid mewakili. Zaid itu al-Karimu, ya. Sebenarnya dia ada jumlah ismiyah lagi, huwa al-Karimu. Cuman huwa sudah ada Zaid, jadi tidak perlu lagi diulang-ulang, ya. Wajib dihilangkan. Ya, karena sudah pasti al-Karimu itu adalah pensifatan terhadap Zaid. Ya, lanjut. Atau jika menunjukkan jawaban terhadap sumpah, ya. Oke. Fi zimmati la'akulanna as-sidqa, ya. Ya. Aku menjamin bahwa aku benar-benar mengucapkan kebenaran, ya. Ya. Fi zimmati ahdun, ya, harusnya ada ahdun di situ, ya. Aku menjamin dan ada janji bahwasanya benar-benar yang aku akan katakan adalah kebenaran, ya, itu ya. Ahdunnya dibuang karena menunjukkan jawaban terhadap sumpah lah, ya, sumpah, ya. Ini. Atau jika khobarnya adalah masdar yang mengganti fiilnya, seperti sobrun jamilun, ya, firmannya dalam surat Yusuf, sobrun jamilun, ya. Asalnya sobri sobrun jamilun, kesabaranku adalah kesabaran yang baik, ya. Maka dihilangkan saja itu sobri, ya, sobrun jamilun, ya, sobrun jamnun, ya. Ya, itu sudah jamilun, ya, sobrun jamilun, ya. Jadi sobri sobrun jamilun. Sobri tidak perlu lagi, ya. Sobrun sudah cukup, ya. Sobrun jamilun, ya. Sobri itu sudah ini. Jadi dibuang yang ada sobri itu. Kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Itu yang maksudnya, ya. Kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Kesabaranku itu mubtada, sobri mubtada, dibuang saja. Ya, sobrun jamilun, ya, kan mausuf sifat, ya. Ya, jadi khobarnya sudah ada masdar, ya. Sobrun sudah menjadi masdar, ya, yang mengganti fiilnya, ya. Jadi sudah itu, ya. Kemudian mubtada dan khobarnya adalah ma'rifah atau keduanya nakirah dan tidak ada yang menjelaskannya, ya. Atau jika khobarnya dikhususkan pada pujian dan cercaan dengan menggunakan kata ni'ma dan bi'sa dan terletak di akhir, ya. Contoh, ya, ni'ma at-talibu Muhammadun, ya. Ni'ma at-talibu Muhammadun. Sebaik-baiknya pelajar adalah Muhammad, ya. Harusnya ni'ma at-talibu huwa Muhammad, ya. Harusnya itu ada huwa di situ, ya. Sebaik-baiknya pelajar dialah Muhammad. Cuman huwa tidak perlu lagi, ya. Huwa tidak perlu lagi karena Muhammad sudah cukup. Jadi seakan-akan dua kali. Sebaik-baiknya pelajar Muhammad, sudah lengkap, sudah cukup. Meskipun Muhammad itu adalah khobar dari huwa, ya. Ni'ma asalnya ni'ma
at-talibu huwa Muhammadun, ya. Ya. Jadi huwa dibuang, mubtada'nya dibuang, khobarnya kelihatan. Jadi ini diantara alasan kenapa tiba-tiba itu khobar yang mubtada'nya mana? Nah, ini alasannya. Jadi ini teorinya saya kasih di sini. Jadi nanti kembali lagi ke sini. Kenapa ini hilang? Berarti dia antara wajib atau boleh. Yang terakhir boleh dihilangkan. Kan kalau tadi harus dihilangkan, alasannya itu. Sekarang mubtada boleh dihilangkan apabila ia sebagai jawaban atas pertanyaan orang yang bertanya. Contoh, kaifa Muhammadun? Ya, bagaimana kabarnya si Muhammad? Cukup dijawab bi khairin, ya. Cukup dijawab bi khairin. Padahal huwa bi khairin kan jawabannya kan? Bagaimana kabarnya Muhammad? Kaifa Muhammadun? Ya. Bagaimana kabarnya si Muhammad? Ya, jawabnya itu kan lengkapnya dia si Muhammad itu bi khairin, dalam keadaan sehat, ya. Dalam kondisi sehat. Ya. Tapi kita juga cukup menjawab bi khairin karena sudah jelas yang ditanya Muhammad. Bi khairin sudah jelas menuju kepada Muhammad. Meskipun di bi khairin ini sebenarnya ada mubtada huwa. Huwa bi khairin. Dia dalam kondisi sehat, ya. Atau ada dalil yang menunjukkan kepadanya, ya, boleh dihilangkan. Ya, contohnya, ya, alladzina fazu fi musabaqati tilawatil qur'ani lahum jawaiz, ya, walladzina sahamu aidon, ya. Lihat, orang-orang yang memenangkan, ya, musabaqah tilawatil Quran, ya, yang memenangkan kompetisi tilawah Al-Quran, bagi mereka ada hadiah. Walladzina sahamu, dan orang-orang yang berkontribusi di dalam acara tersebut, aidon, juga. Lengkapnya ini, kan dia ada yang dilihat bagian kedua. Lihat bagian kedua ini. Walladzina sahamu aidon lahum jawaiz, ya. Itu cuman terulang karena sudah diwakili di sini. Karena sudah diwakili di sini lahum jawaiz, ya. Maka aidon sudah mencukupi. Aidon sudah mencukupi, tidak perlu lagi ulang itu lahum jawaiz, tidak perlu lagi. Karena sudah ketahuan di aidon, berarti allazina sahamu itu juga lahum jawaiz juga, ya, itu. Nah, inilah yang menyebabkan mubtada tersebut boleh dihilangkan, ya. Semuanya kita masuk khobar, ya, kita masuk khobar. Khobar itu bisa berupa mufrad, bisa berupa syibhul jumlah, bisa berupa jumlah fi'liyah, bisa berupa jumlah ismiyah yang lain, ya. Bisa berupa jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah yang lain. Khobar mufrad, ya, khobar yang bukan berbentuk kalimat atau yang menyerupai kalimat tapi terdiri dari satu kata, ya. Baik dia tunggal mufrad atau musanna atau jamak, dan harus sesuai dengan mubtada. Jadi kalau mubtada mufrad, khobarnya mufrad. Mubtada musanna, khobarnya musanna. Mubtadanya jamak, khobarnya juga jamak. Demikian pula kalau jumlah fi'liyah, ya. Kalau misalkan mubtadanya satu, maka jumlah fi'liyah yang menjadi khobar dari mubtada itu dia harus kembalinya ke satu. Tidak boleh kedua atau jamak, tidak boleh, ya. Ya, tidak boleh dia kembali. Misalnya Ahmad, tidak boleh yakumuna, ya, tidak boleh yakumuna. Yakumuna itu untuk, ya, untuk jamak. Kalau Ahmad harus yakumu, ya, harus huwa, ya. Harus huwa. Kalau dia jumlah fi'liyah yang menjadi khobar. Kemudian syibhul jumlah, ya, khobar yang merupakan yang bukan mufrad atau jumlah tapi syibhul jumlah. Misalnya idhofah, mausuf sifat, mausul silah, isyarah musyar ilaihi, ya, atau mausuf sifat, ya, lupa saya tulis, ya. Itu boleh menjadi khobarnya atau jumlah. Apakah jumlah fi'liyah ataukah jumlah ismiyah yang lain, ya, seperti zalikal kitabu
la raiba fihi. Ya, zalikal kitabu zalikal kitabu mubtada, khobarnya jumlah ismiyah la raiba fihi. Ya, la raiba fihi menjadi khobar yang berupa jumlah ismiyah lagi. Ya, hati-hati ya di sini ya. Dia mirip-mirip dengan mudhaf ilaihi. Misalnya mudhaf ilaihi, mudhafnya isim biasa, isim nakirah biasa. Mudhaf ilaihi ternyata mudhaf ilaihi yang lain, ya. Seperti begitu. Ini cuman bedanya sekarang kalau mudhaf ilaihi kan baru syibhul jumlah, baru yang menyerupai kalimat. Sekarang kalimat yang lengkap menjadi khobar dari kalimat yang lengkap. Nah, itu, ya. Insya Allah paham nanti dengan latihan, insya Allah paham. Kemudian aturan khobar, wajib merofakkan khobar, ya, harus khobar itu rofa, marfu, ya. Karena penyebab khobar itu marfu adalah karena adanya mubtada, ya. Jadi khobar selalu marfu. Khobar marfu, khobar rofa, mubtada rofa, ya. Khobar pada dasarnya nakirah, misalnya mubtada al-ma'rifah, maka khobar pada dasarnya nakirah, ya. Kemudian khobar harus disesuaikan pada mubtada dari segi bilangannya, ya, atau jenis, ya, tunggal, tasniyah atau jamak, ya. Khobar boleh banyak dengan mubtadanya cuma satu, ya. Jadi satu mubtada khobar beberapa, ya. Satu mubtada khobar ada 1 2 3 4 5 boleh. Dengan tanpa waw, ya, tidak ada wa. Jadi satu mubtada khobar isim pertama, isim kedua, isim ketiga tanpa disela waw, itu berarti khobar pertama, khobar kedua, khobar ketiga, ya itu ya. Ya. Khobar terkadang wajib dihilangkan atau boleh dihilangkan sama dengan mubtada tadi, atau bahkan khobar jadi didahulukan wajib atau boleh, sekedar boleh, ya. Jadi kadang-kadang khobar jadi lebih dahulu, khobar muqaddam namanya, ya. Khobar muqaddam, kalau khobar didahulukan namanya jadi khobar muqaddam, sedangkan mubtada jadi muakhar, ya. Kalau khobar yang jadi di depan namanya khobar muqaddam, kalau mubtada yang jadi di belakang jadinya mubtada muakhar, ya. Kemudian ini, ya, sama lagi yang tadi, khobar wajib didahulukan, kondisinya seperti ini. Ini lagi-lagi teori, jadi belum paham di sini juga tidak apa-apa. Nanti ini kembali lagi di sini, ya, kembali lagi di sini. Kalau misalnya mau tahu alasan, kenapa ini jadi khobar yang lebih dulu, ini alasannya, ya. Ya, mubtadanya apabila mubtadanya adalah isim nakirah yang semata-mata tidak untuk memberitahukan, dan khobarnya adalah jar majrur atau dzaraf, ya. Fil madrasah muallimuna, ya, fil madrasati muallimuna, ya. Ya, fil madrasati muallimuna. Jadi kan mubtadanya nakirah tapi tidak memberitahukan apa-apa, ya. Muallimuna kenapa? Orang-orang guru kenapa? Ya. Orang-orang alim kenapa itu? Orang-orang alim. Maka khobar yang didahulukan fil madrasati untuk menjelaskan mubtadanya, ya. Nah, lihat ya, lagi-lagi jar majrur, tanda di awal kalimat, tanda kalau dia jumlah ismiyah, ya. Atau bentuk kalimat tanya, kaifa haluka, ya. Kaifa haluka. Kaifa itu kan bagaimana, haluka keadaan, ya. Ketika kalimat tanya, maka khobar berbalik, ya. Terbalik, khobar jadi di depan, ya. Lihat, kaifa itu kan menanyakan bagaimana, ya. Bagaimana. Maka berarti kalau kalimat yang selain kalimat tanya, dia begini, kan begitu. Dia keadaan begini. Kalau kalimat yang normal, bukan kalimat tanya. Kaifa itu kan kalau ditanya bagaimana. Ketika dia jadi kalimat normal kan begini begitu kan, begini atau begitu, ya. Haluka kaza wa kaza, ya, begitu. Nah, ini misalnya itu ininya hal, kondisi, hali misalnya, kondisiku begini dan begitu, ya. Kaifa ketika dia menjadi kalimat tanya, justru itulah adalah khobar, ya. Makanya kalau kalimat tanya
Yang jadi pertanyaannya itu adalah khobar, ya. Yang ditanyakan justru mubtada, ya. Yang ditanyakan adalah mubtada, ya. Mubtada. Ya, lanjut. Atau khobar wajib didahulukan kalau ada domir yang berhubungan atau bergandengan dengan mubtada, sedangkan kembalinya domir tersebut kepada khobarnya atau sebagian dari khobarnya, ya. Fil hadiqati, ya, atfaluha, ya, atfaluha, ya. Di taman ada anak-anaknya, ya, ada anak-anak kecil, ada anak-anak kecilnya, ya. Atfaluha, ya, atfaluha mubtada, ya, mubtada. Tapi kan ada ha. Ha ini kan kembalinya ke al-hadiqati, ya, fil hadiqati. Jadi untuk biar tidak membuat bingung, ya, tidak membuat bingung, maka khobarnya yang didahulukan fil hadiqati, di taman, atfaluha, ya, ada atfal, ya, ada anak-anaknya, ya, anak-anaknya yang ada di taman itu, ya. Maksudnya atfaluha itu anak-anak yang ada di taman, ya. Atau meringkas khobar mubtada dengan illah atau innama, ya. Contoh, ma faizun illa Muhammadun, tidak ada yang menang kecuali Muhammad, ya. Innama faizun Muhammadun, ya. Sungguh tiadalah yang menang Muhammad, ya. Tiadalah yang menang Muhammad, ya. Itu innama atau ma. Kalau ma ada illah, kalau innama, ya, tidak ada ilah, ya, langsung. Boleh juga, ya. Ya, makanya innamal a'malu binniyah, ya. Innamal a'malu binniyah, ya. Sudah tidak ada ilah. Kalau ma belakangnya ada ilah, ya. Lanjut. Aturan khobar yang lain. Kecil. Aturan khobar yang lain. Khobar boleh dihilangkan, ya, apabila, ya, ia terletak setelah idza al-fajaiyah. Apa idza fajaiyah itu? Tiba-tiba, ya. Contoh kalimatnya, ya, kharajtu fa idzal asad, ya. Aku keluar, tetibanya di luar ada singa, ya, al-asad, ada singa. Maksudnya di situ fa idzal asad, idzal asadu hadir, ya. Jadi ada hadir itu kan ada. Hadir itu kan ada. Jadi ada, ketika aku keluar rumah, tiba-tiba di luar rumah itu ada singa, ya. Hadir itu tidak perlu disebutkan, boleh dihilangkan, ya. Boleh dihilangkan, ya. Ya. Atau dalil yang menjelaskannya seperti man ghaib, siapa yang absen, cukup dijawab Ali. Misalkan si Ali yang absen, Ali. Padahal aslinya Aliyu ghaibun, ya. Harusnya si Ali lah yang absen, yang alpa, ya. Itu cukup dijawab ini. Karena sudah ada dalil, sudah ada pertanyaan man ghaib, ya. Ketika kita cuma jawab Ali, dialah yang tidak datang, dialah yang alpa, ya. Ya, itu ininya. Jadi khobarnya dihilangkan itu. Ali itu mubtada sebenarnya, khobarnya ghaib, ya. Tidak perlu lagi diulang karena sudah ada di pertanyaan, ya. Atau jumlah ismiyah yang mengikuti atfu, pada jumlah ismiyah yang tidak dihilangkan khobarnya, maka boleh khobar menghilangkan khobar pada jumlah ismiyah yang ma'tuf, ya. Seperti contoh, Muhammad mujtahidun, Muhammad seorang mujtahid, wa Ahmadu, ya, Ahmad juga, ya. Maksudnya Ahmad mujtahidun juga, wa Ahmad mujtahidun, ya. Itu karena khobar Muhammad, ya, kan Muhammad mujtahidun. Muhammad seorang mujtahid, ya. Seorang yang mujtahid di sini bisa bermakna dua, ya. Orang yang sungguh-sungguh, karakternya dia orang yang kerja keras, bersungguh-sungguh, ya. Atau dia mujtahid yang dalam artian ulama yang boleh berfatwa, ya, yang boleh mengeluarkan pendapat. Itu sehingga ketika ada wa, lihat lagi di sini wa yang sudah kita mulai cicil-cicil belajar. Wa
itu menyetarakan jumlah ismiyah seperti jumlah fi'liyah lalu. Jumlah fi'liyah lalu kan kemarin semalam kita baca jumlah fi'liyah yang sudah ada fa'il dan maf'ulnya, sehingga cukup disebut fi'il saja, maka fi'il yang disebut setelah wa itu sudah mencakup di dalamnya fa'il dan maf'ul dalam fi'il sebelumnya. Persis di sini Muhammad mujtahidun, Muhammad seorang mujtahid, seorang bersungguh-sungguh atau seorang mujtahid, wa Ahmad dan Ahmad dan Ahmad. Maksudnya dan Ahmad juga mujtahidun, itu maksudnya ya. Tidak perlu ulang 2 kali begitu. Muhammadun mujtahidun wa Ahmadu mujtahidun, boros kata-kata. Cukup wa Ahmadu itu orang sudah paham, berarti si Ahmad juga mujtahidun ya. Ini kondisi di mana khobar boleh dihilangkan ya. Sekarang kondisi di mana khobar justru wajib dihilangkan. Lagi-lagi ini teori ya. Tidak paham, tidak apa-apa. Ini cuma penjelasan dulu. Nanti insya Allah ini teori ini bisa dipahami dengan benar dengan banyak latihan. Oh ini kenapa, ini jadi alasan balik-balik ke sini lagi. Oh ini kenapa khobar hilang, khobar tidak ada, khobar dikira-kira. Karena kondisinya seperti ini. Mubtada adalah isim yang shorih yang menunjukkan pada sumpah ya, atau khobarnya menunjukkan pada sifat yang mutlak, artinya sifat tersebut menunjukkan keberadaan dari sesuatu dan hal itu terdapat pada kata yang bergandengan dengan jar majrur atau dzaraf. Contohnya yang gampang ya, al-ma'u fi ibriqi ya, al-ma'u fil ibriqi, al-ma'u air fil ibriqi di teko ya. Harusnya kan al-ma'u maujudun ya, air itu ada di dalam teko ya kan, maujud ya, harusnya kan air itu ada di dalam teko. Cuman boros. Al-ma'u fil ibriki sudah cukup. Air di dalam teko. Ada, maujud. Ya memang ada. Karena al-ma'u sudah cukup. Maujud tidak perlu dibilang juga. Sudah tahu keadaannya. Karena sudah diwakili oleh al-ma'u. Ya. Khobarnya maujud. Tidak perlu lagi disebutkan, bahkan wajib dihilangkan ya. Boros. Atau dia terletak, mubtadanya terletak setelah laula ya. Khobarnya juga berarti wajib dihilangkan. Contoh ya, laula Allah ya, laula Allah la sodamat as-sayyaratu at-tifla ya. Ya, artinya kalaulah bukan karena Allah, sungguh anak kecil itu sudah ditabrak mobil. Ya, ini ya, laula Allah, kalau bukan karena Allah, maujud, kalau bukan karena keberadaan Allah, ya, kalau bukan karena takdir Allah, misalkan di sini ya, kalau bukan karena takdir Allah, benar-benar mobil itu sudah nabrak anak itu. Ya, lasodamat ya, sudah benar-benar menabrak anak itu. Ya, di sini maujud, Allah maujud itu tidak perlu lagi ya. Sudah jelas Allah itu ada ya. Laulallah ya. Itu mubtada khobar ya. Kemudian jumlah fi'liyah ya. Lasodamat as-sayyaratu at-tifla ya. Itu ininya ya. Atau mubtadanya adalah masdar atau isim tafdil yang disadarkan pada masdar dan setelahnya bukanlah khobar, melainkan yang menduduki tempatnya khobar. Contohnya afdolus solati al-abdu khosyian ya. Seutama-utamanya solat bagi seorang hamba ya adalah dalam keadaan khusyuk. Khosyian itu adalah hal ya, khosyian itu menunjukkan keadaan kondisi dari sesuatu ya. As-sholatu itu kan isim sebenarnya, tapi dia kan menunjukkan pekerjaan kan, isim tapi menunjukkan pekerjaan, jadi boleh disifatkan dengan kondisi ya.
sebaik-baik sholatnya seorang hamba adalah dalam keadaan khusyuk, ya. Tidak perlu lagi ada mubtada di situ. Tidak perlu lagi adalah mubtada di situ. Afdalus sholatil abdi, ya. Ya, sebaik-baik sholat seorang hamba khosyan. Itu baru mubtada itu afdalus sholatil abdi, ya. Sebaik-baik sholat seorang hamba, sholatnya seorang hamba, sebaik-baik sholatnya seorang hamba khosyan, ya. Dalam keadaan khosyan ini hal, bukan ini di sini. Khosyan itu adalah hal dari sholat, ya, sholat. Jadi dia dalam keadaan khusyuk, ya. Khosyan itu dalam keadaan khusyuk. Apa yang dalam keadaan khusyuk? Sholat kan? Mau tidak mau sholat. Tidak perlu lagi ada mubtada di situ, ya. Khosyan adalah hal dari sholat dan dia sudah cukup untuk menempati posisi mubtada. Jadi tidak ada mubtada, adanya cuman khobar menempati posisi khobar, ya, salah ketik, ya. Ya, jadi cuman ada mubtada, khobarnya sudah diwakili oleh hal. Nanti insyaallah ini. Khobarnya terletak setelah huruf waw yang berarti ma'a, berarti bersama, ya. Kullu talibin wa zamiluhu, ya. Kullu talibin wa zamiluhu, ya. Seluruh siswa, semua siswa atau setiap siswa berserta dengan kawannya, ya. Ya. Harusnya ada khobar di situ. Kullu talibin wa zamiluhu makrunani, ya. Saling ada koneksi, ya. Seluruh siswa dan kawan yang besertanya, ya, dan kawannya yang bersamanya saling terikat satu sama lain, saling terkoneksi satu sama lain. Jadi yang ada koneksi. Jadi tidak perlu, cukup saja kullu talibin wa zamiluhu. Ya. Ya nanti insyaallah, ya. Nanti. Nah, ini panduan umum mubtada dan khobar. Panduan umum mubtada dan khobar. Ya, asalnya mubtada isim al-ma'rifah, khobar isim nakirah. Jadi kalau ada isim ma'rifah ketemu isim nakirah, sudah dia jumlah ismiyah, ya. Isim ma'rifah kata pertama, isim nakirah kata kedua, dia khobar. Kalau kebalikan, nakirah kata pertama, ma'rifah kata kedua, dia mudhaf ilaihi kan. Sekarang kalau dibalik, kata pertamanya al-ma'rifah, kata kedua nakirah, berarti dia jumlah ismiyah. Jika mubtadanya marfu, ya, masdar, maka mubtadanya boleh didahulukan, ya. Contoh salamun alaikum. Salamun itu masdar, ya. Masdar, ya. Punya arti pekerjaan, ya, di dalamnya. Ya, lanjut. Asal dari khobar satu, tapi boleh khobarnya banyak. Contoh hamidun, syairun, katibun, qasun, ya. Hamid itu seorang penyair, seorang penulis, dan seorang pencerita, ya. Itu, ya. Jadi bisa mensifatkan, jadi syairun khobar pertama, katibun khobar kedua, qasun khobar kedua. Lihat di sini, ini bukan mausuf sifat, ya. Kadang-kadang ada yang keliru. Hamidun itu apa? Isim al-ma'rifah kan? Hamid itu kan nama orang, isim ma'rifah. Syairun apa? Isim nakirah. Hamidun ma'rifah ketemu syairun nakirah, berarti jumlah ismiyah, ya. Ketika ada di belakangnya katibun, syairun dan katibun saling mensifati tidak kan? Tidak ada seorang penyair yang penulis, tidak ada begitu. Penulis bukan mensifatkan penyair, bukan. Berarti masing-masing. Hamid adalah seorang penyair, ya, dan juga seorang penulis, dan juga seorang pengisah, pendongeng, ya. Jadi Hamidun seorang penyair, seorang penulis, dan seorang pendongeng, ya. Itu begitu, ya. Jadi itu ininya. Jadi ini bedanya mausuf sifat dan jumlah ismiyah. Lihat Hamidun ma'rifah, syairun nakirah. Kemudian ketemu lagi nakirah lagi, katibun. Tapi katibun bukan sifat dari syairun, ya. Katibun bukan sifat dari syairun,
Jadi berarti ini khobar kedua dari Hamid. Ya, jadi Hamid ini apa? Dikhobarkan, diberitakan. Dia itu seorang penyair yang pertama. Dia itu seorang penulis dan dia adalah seorang pendongeng. Ya. Kemudian khobar yang terdiri dari jar majrur atau dzaraf pada dasarnya bukan khobar, ya. Nah, ini ya. Melainkan ia berhubungan dengan kata yang dihilangkan, dan kata yang dihilangkan tersebutlah yang marfu yang menunjukkan ia adalah khobar. Jadi intinya panjang saya DP kalimat, intinya kalau ada kalimat awal, kalimat baru, kemudian dimulai dari jar majrur itu mewakili khobar, bukan khobar itu sendiri, mewakili khobar. Jadi misalnya lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu jar majrur terhubung kepada khobar. Ya begitu ya. Nanti ada bahasanya itu. Sekarang cuman bilang terhubung. Jar majrur lahu, kan di awal kalimat lahu. Lahu jar majrur dia mewakili khobar, ya. Khobar yang dikira-kira. Ma fis samawati wa ma fil ard. Ma mausul berarti dia adalah mubtada, muakhkhar. Ya, lanjut. Boleh memisahkan antara mubtada dan khobar. Contohnya, ya, wahum bil akhirah, ya, wahum bil akhirati hum yuqinun. Seperti dalam Al-Baqarah, wahum bil akhirati hum yuqinun. Hum mubtada, khobarnya yuqinun. Ya, lihat dipisah oleh hum, dipisah oleh hum lagi, ya. Hum lagi dipisah dari yuqinun. Intinya itu hum yuqinun. Ya, bil akhirati jar majrur terikat kepada yuqinun, ya, terhubung kepada yuqinun. Atau ini, ya, ulaika humul khosirun, ya, ulaika mubtada, ya, al khosirun khobar, hum dinamakan pemisah antara mubtada dan khobar, atau dalam bahasanya itunya domir al-fasli. Domir al-fasli. Domir yang memisahkan antara khobar, mubtada dan khobar. Ulaika itu kan ma'rifah. Al-khosirun ma'rifah. Biar tidak ada terjadi kesalahpahaman. Oh, ini isyarah musyar ilaih. Kalau isyarah musyar ilaih kan belum lengkap kalimatnya, ya. Isyarah musyar ilaihi belum lengkap kalimatnya. Maka hum ini menyempil di tengah untuk mengatakan bahwa hey, si ulaika itu mubtada, si al-khosirun khobar. Jangan bilang ulaika al-khosirun itu isyarah musyar ilaih, bukan, tapi ulaika mubtada, al-khosirun khobar. Ya, hum memisahkan keduanya, ya. Ya. Nah, kemudian kita kolom 2 dan kolom 3 ada hubungannya dengan jumlah ismiyah. Kan tadinya kita sudah pelajari bahwa khobar mubtada rofa, khobar rofa. Kalau dia kemasukan kolom 2 dan kolom 3, maka dia sudah berubah, ya. Kolom 2, kana dan saudaranya, awamilul ismi, ya. Ketika dia masuk, kolom 2 dan kolom 3 itu pertanda kalau dia jumlah ismiyah, ya. Semua kita ketemui kolom 2 dan kolom 3 itu tandanya adalah jumlah ismiyah. Cuman dia awalan dari jumlah ismiyah, ya. Beda lagi, sudah jadi beda namanya. Tadinya kan mubtada dan khobar jumlah ismiyah. Ketika masuk kolom 2 ke mubtada dan khobar, maka yang tadinya mubtada namanya jadi isim, ya, isim dari kolom 2, isim kana atau isim laisa, ya. Kan, ya. Kemudian khobarnya tetap disebut khobar kana atau khobar laisa. Nah, ketika kemasukan kana dan laisa dan saudara-saudaranya yang lain yang tidak disebutkan di kolom itu, maka mubtada, ya, atau isimnya kana dia dibaca marfu, dibaca rofa. Tetap, ya, kan mubtada tetap ini. Cuman bedanya khobarnya harus dibaca nasob. Makanya kolom 2 kita baca kana nasoba, karena merofakkan isimnya, menasobkan khobarnya, ya. Wa kanallahu, ya, aliman, ya, ya.
hakiman, ya. Karena asalnya itu kan Allahu hakimun. Allahu hakimun alimun. Alimun hakimun. Misalnya masuk kana di jumlah ismiyah tersebut, maka diubahlah, maka Allah tetap jadi Allah, ya. Kana Allahu tetap. Karena ada kana kan, maka alimun yang tadinya alimun, maha mengetahui, alimun hakimun, karena ada kana tadi di depan, alimun dan hakimun berubah jadi nasab, aliman hakiman, ya, itu ya. Lihat, gampang saja pelajari kana. Lihat isimnya selalu pasti setelah kana itu dhammah atau ani atau una. Setelah itu dua isim setelahnya lagi adalah nasab. Dan khobar sebagaimana tadi kita bilang boleh lebih dari satu. Ya, kemudian kolom 3, inna dan saudaranya masuk ke jumlah ismiyah, ya. Jadi inna masuk ke dan saudara inna, annaka, anna, lakina, la, ala, laita masuk ke jumlah ismiyah. Ya, maka sama dengan kolom 2 tadi, namanya sudah berubah. Ya, isim inna, salah ketik ya. Isim inna dan khobar inna, ya. Isim inna dan khobar inna. Isim anna dan khobar anna. Isim lakinna dan khobar lakinna, ya, dan seterusnya. Kalau kana isimnya di rofa, kalau innanya di isimnya di nasab, kebalikan. Khobarnya di rofa, ya. Coba contohkan yang tadi. Allahu alimun hakimun, ya. Allahu alimun hakimun. Masuk inna di situ. Inna, ya. Inna berarti isimnya Allah kan? Berarti harus diganti jadi nasab. Innallaha, ya, harus jadi ha. Kan nasab kan? Ya. Kemudian khobarnya alimun hakimun, ya. Khobarnya harus berubah jadi rofa, ya. Khobarnya berubah jadi rofa karena sudah kemasukan inna. Ya, demikianlah dari sesi materi. Nah, kita coba cepat ya latihan. Kita cari al-lail yang khusus saja jumlah ismiyahnya. Inilah. Lihat di sini. Inna sa'yakum lasyatta. Lihat ya. Inna berarti tanda-tanda sudah masuk jumlah ismiyah. Sa'ya, ya, sa'ya ini kelihatan di sini sa'ya, dia adalah isim dari inna. Tadinya harusnya di sini mubtada kan? Karena ada inna, namanya di sini jadi isim inna. Mubtada berubah nama jadi isim inna, ya. Sa'yakum isim inna berupa mudhof ilaihi. Syatta khobar inna, ya. Begitu. Contoh lagi. Ya. Mana lagi contoh? Ya. Inna alaina lal huda. Nah, ya. Coba anggap inna tidak ada ya. Anggap inna tidak ada. Alaina apa alaina? Jar majrur kan? Seperti saya bilang tadi, kalau jar majrur ada di awal kata, berarti dia khobar yang didahulukan, ya. Khobar yang didahulukan. Nah, berlaku juga kalau ada inna. Inna alaina. Alaina jar majrur terikat kepada khobar inna yang dikira-kira, ya. Kan jar majrur kan? Jar majrur kalau di awal kalimat jumlah ismiyah, maka dia terhubung kepada khobar yang dikira-kira. Berarti al-huda adalah isim dari inna, ya. Al-huda isim dari inna, ya. Al-huda isim dari inna. Seperti contoh lagi sama lagi ini. Wa inna lana, ya. Lana jar majrur kan? Coba ini ya, seakan-akan tidak ada inna di situ. Seakan-akan tidak ada inna. Lana lal akhiratu wal ula, ya. Ya. Nah, contoh. Lana kan awal kata, ya. Kata
di awal kalimat, ya. Lana di awal kalimat. Berarti dia jar majrur terhubung kepada khobar yang dikira-kirakan. Sekarang ada inna, ya. Inna, masuk inna di sini. Lana jar majrur terhubung kepada khobar inna dikira-kira, ya. Kemudian al-akhirata, lihat ya, al-akhirata, maka dia menjadi isim inna. Dia menjadi isim inna. Karena masuk inna, kan harusnya di sini al-akhiratu. Harusnya di sini al-akhiratu. Kenapa dia nasab? Karena ada inna. Dia adalah isimnya inna, ya, mubtada yang berubah jadi isim inna, ya, isim inna. Wal ula, berarti ula juga adalah nasab, ya. Ula adalah nasab. Dia tidak jelas karena ada huruf ilat, ya, maka dia nasab, ya. Al-akhirata wal ula isim inna, ya. Lanjut lagi, kita cari yang jumlah ismiyah, ya. Li ahadin, ini di sini li agak ini lain, ya, tidak ada di sini. Nanti coba kita buka Al-Baqarah dulu. Al-Baqarah langsung ada. Nah ini ya, seperti yang contoh tadi ya. Zalikal kitabu. Nah ini lihat, zalika ma'rifah kan? Zalika ma'rifah. Al-kitabu al-ma'rifah. Muzakkar. Berarti ini isyarah musyar ilaihi, ya. Isyarah musyar ilaihi berarti mubtada, ya. Zalikal kitabu mubtada. Khobarnya mana? Ini semua. La raiba fihi, ya. La raiba fihi, ya. La raiba fihi. Dia adalah khobar dari zalikal kitabu. La raiba fihi adalah jumlah ismiyah, ya. La raiba fihi jumlah ismiyah lagi. Nah, ini la itu serupa dengan inna, ya. La itu kalau dia meniadakan, la di sini meniadakan jenis, maka dia serupa dengan inna. Roiba, ya. Roibun, harusnya kan roibun. Dia masuk la, tidak ada, ya, menihilkan, meniadakan itu. Isimnya la adalah roiba, keraguan, ya. Fihi jar majrur muta'alliq, terlalu ininya, terikat kepada khobar la, ya. La itu bisa menjadi seperti inna kalau dia meniadakan kata yang ada setelahnya. Di sini kan ditiadakan. Misalnya la ilaha illallah, ya. La ilaha, tidak ada sama sekali, ya. La yang meniadakan, mengkosongkan. Tidak ada sama sekali sesembahan illallah, selain Allah, ya. Jadi la ilaha adalah isim dari la, Allah adalah khobar dari la, ya. Ya, khobar dari la, ya, begitu ya. Kalau di sini fihi menjadi khobar la, dikira-kira, ya, khobar la yang dikira-kira. Ya, demikian. Insya Allah akan saya bantu dari An-Nas sampai ini. Kalau misalnya belum ini jumlah ismiyahnya, ya. Jadi insya Allah dibikin PDF biar lebih memudahkan formatnya seperti kemarin. Ya, jumlah ismiyah tinggal dicari. Kemarin kan sudah jumlah fi'liyah. Tapi kalau mau lancar lagi, jumlah fi'liyah tetap store, ya, biar diulang-ulang tidak apa-apa. Ya, sambil latihan terus, ya. Sekarang sudah ada jumlah ismiyah, sudah ada jumlah fi'liyah. Dan ingat, kalimat cuma ada 2. Kalau bukan jumlah fi'liyah, pasti jumlah ismiyah. Cuman itu saja kalimat. Yang penting sekarang benar menentukan awal kalimat. Nah, itu ya. Awal kalimat itu penentu. Setelah tahu awal kalimatnya, maka dialah menentukan dia jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Jadi jangan sampai bagian dari kalimat lain dianggap misal jar majrur. Itu jar majrur masih ada hubungan dengan fi'il, dianggap dia kalimat baru padahal bukan. Nah, itu hati-hati juga di situ. Ini pentingnya memisah-misahkan kalimat, dilihat terjemahan, ya. Dan itulah yang bisa tahu awal kalimat dan akhir kalimat. Awal kalimat kalau dia isim, jumlah ismiyah. Awal kalimat kalau dia fi'il,
jumlah fi'liyah ya. Latihan insya Allah perbanyak, insya Allah saya bantu. Kalau agak kesulitan saya pakai format PDF semacam kemarin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu